Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Batik Surakarta. Bertemu lagi dengan kami tim IPA. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas materi kita yang terakhir di bab 6 yakni kemagnetan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan medan magnet bumi pada migrasi hewan. Nah, jangan lupa untuk dicatat, ini untuk materi yang terakhir. Nanti minggu depan atau hari Kamis depan kita akan upload catatan kalian dari mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang terakhir ini nanti. Sudah siap ya? Marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, manfaat medan magnet bumi. Kehidupan makhluk hidup di bumi dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan itu memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memberikan arah migrasi, mencari mangsa, dan untuk menghindari musuh. Nah, hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuhnya itu terdapat magnet. Fenomena seperti ini disebut dengan biomagnetik. Hewan-hewan yang bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi yaitu burung, misalnya burung elang, burung bangau. Nah, burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi yang memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan burung merpati sebagai kurir di zaman dahulu. Hal ini ditunjukkan pada penelitian Komel 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Nah, setelah dipasang magnet, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak tahu jalan pulangnya. Kemudian yang kedua ada migrasi ikan salmon. Ikan salmon hidup di Samudra Atlantik dan Pasifik dan bermigrasi untuk berkembang biak. Memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Berdasarkan penelitian, ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke laut setelah 2 tahun bermigrasi. Nah, hal ini karena sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang bisa dideteksi oleh ikan salmon. Kemudian yang ketiga ada migrasi penyu. Penyu mulai mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat dengan jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Nah, waktu sekali migrasinya itu sekitar 5-10 tahun. Penyu bermigrasi sendirian tanpa mengikuti penyu yang lain. Migrasi penyu itu dilakukan untuk berkembang biak. Nah, penelitian oleh Kenneth Lehman dari Universitas Cornell, dia mempelajari tingkah laku penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda dengan meletakkan penyu di dalam sebuah wadah berisi air yang dikelilingi alat-alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Hasilnya, penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu itu mengikuti arah medan magnet yang bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Kemudian yang keempat ada lobster duri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kenneth Lehman, kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet itu diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Hasilnya, lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara.
yaitu memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Kemudian yang kelima adalah migrasi dalam tubuh bakteri. Bakteri magnetotaktik MTB merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagela yang berfungsi sebagai alat gerak. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard pada tahun 1975. Nah, di dalam tubuh bakteri magnetotaktik terdapat organel atau komponen khusus yang disebut magnetosom. Jadi, di dalam tubuh bakteri itu terdapat organel khusus yang disebut magnetosom. Magnetosom itu tersusun dari magnetit atau Fe3O4 atau greigit Fe3S4 yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan magnet sintetik atau buatan manusia. Nah, itulah anak-anak beberapa materi kita. Jadi ada 5 tadi yang kita pelajari dari beberapa hewan. Yang pertama ada burung, kemudian ada ikan salmon, ada penyu, kemudian ada lobster duri, dan yang terakhir adalah bakteri. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk dicatat, kemudian kalian kerjakan materi atau tes yang sudah kita kirimkan linknya melalui kelas tim sekalian masing-masing. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.